Hari ini kita akan membahas topik yang jarang disorot tapi sangat krusial. Krisis keuangan Israel akibat perang di Gaza. Sejak 7 Oktober 2023, Israel terlibat dalam perang yang tak hanya menguras modal dan sumber daya militer, tapi juga keuangan negaranya. Terbaru, Israel menjual surat utang senilai 82 triliun rupiah atau 5 miliar USD kepada investor di Amerika Serikat. Kenapa Israel butuh dana sebesar itu? Siapa yang membelinya? Dan bagaimana dampaknya terhadap citra internasional Israel? Yuk kita bongkar semuanya. Perang ini dimulai dengan serangan mendadak oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel Selatan. Israel membalas dengan serangan udara dan invasi darat besar-besaran ke jalur Gaza yang kini telah menewaskan lebih dari 54.000 orang, mayoritas perempuan dan anak-anak, menurut data PBB. Tidak hanya di Gaza, Israel juga berperang di dua front lainnya. Melawan Hizbullah di Lebanon, melakukan serangan udara ke wilayah Suriah. Bahkan 2 kali bentrok langsung dengan Iran pada tahun 2024. Semua ini butuh dana besar. Menurut laporan Bloomberg, sejak perang dimulai, Israel Bonds, lembaga penjual obligasi pemerintah Israel di AS, telah menjual utang senilai 5 miliar USD dalam 20 bulan terakhir. Jumlah ini 2 kali lipat dari periode sebelumnya, rekor baru sejak Israel berdiri. Obligasi ini ditawarkan ke investor retail dan institusi, bahkan dengan harga minimum hanya 36 USD untuk investor kecil. Meski citra Israel terus menurun di dunia internasional, ternyata minat pembelian obligasi masih tinggi, terutama dari dalam Amerika Serikat. Menurut laporan, pemerintah lokal AS termasuk negara bagian dan kabupaten adalah pembeli besar. Di antaranya New York, Texas, Ohio, dan Illinois. Palm Beach County di Florida bahkan menginvestasikan sekitar 700 juta USD dari total portofolionya ke obligasi Israel. Itu hampir 15% dari total aset mereka. Pertanyaannya, kenapa mereka tetap membeli? Ada beberapa alasan kenapa obligasi Israel masih diminati. Imbal hasil tinggi. Obligasi 5 tahun Israel menawarkan bunga antara 4,86% hingga 5,44%. Di masa ketidakpastian ekonomi global, ini sangat menarik. Dukungan politik dan ideologis. Banyak lembaga di AS, terutama yang berafiliasi dengan kelompok pro-Israel, memang rutin mendukung negara tersebut lewat investasi. Persepsi stabilitas Israel. Meski sedang perang, Israel masih mendapat peringkat investasi dari lembaga pemeringkat global seperti Moody's dan S&P. Namun, tetap saja banyak pihak mempertanyakan etika dan resiko politik dari investasi ini. Dari total pinjaman pemerintah Israel, sekitar 80% masih berasal dari kreditor lokal. Tapi 20% sisanya yang berasal dari investor internasional, seperti Israel Bonds, semakin penting untuk menutup biaya perang. Dengan lonjakan harga senjata, logistik, dan kebutuhan pasukan, ketergantungan Israel pada pinjaman asing makin terlihat jelas. Namun di balik semua ini, kritik terhadap Israel terus meningkat. ICC, Pengadilan Kriminal Internasional, telah mengeluarkan surat penangkapan untuk PM Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.
atas dugaan kejahatan perang. Opini publik global terhadap Israel memburuk, dari Prancis hingga Jepang. Banyak lembaga di Barat mulai memboikot produk, budaya, dan keuangan Israel. Maka pertanyaannya, sampai kapan pasar akan terus membeli utang Israel? Dan apa jadinya jika permintaan itu mulai menghilang? Meskipun tidak mengalami kebangkrutan, tanda-tanda krisis sudah mulai tampak. Penjualan utang dalam jumlah besar, meningkatnya defisit anggaran, ketergantungan pada bantuan militer dan investasi asing. Jika perang terus berlanjut tanpa solusi diplomatik, bukan tidak mungkin Israel akan menghadapi krisis fiskal dan sosial. Jadi, penjualan obligasi 82 triliun rupiah ini bukan hanya soal ekonomi, tapi mencerminkan ketegangan geopolitik, tekanan diplomatik, dan perjuangan Israel untuk mempertahankan kekuatannya di tengah badai perang dan opini publik dunia. Apa menurutmu? Apakah strategi utang ini akan berhasil membantu Israel? Ataukah ini hanyalah penunda krisis yang lebih besar